Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 364. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Juga pelajaran bagi kalian, murid istana berkabut tidak boleh diperbudak. Di alam Yukuno ini, jika kalian dibunuh, maka dibunuh, jangan sampai diperbudak oleh orang lain, kata Hongyan. Shin berpindah kepada Qingchen. Pada saat ini dia terus terbang menjauh. Namun jauh di belakang Qingchen terlihat Tianpei terus menyusuri jejak fluktuasi ruang yang Qingchen lewati. Dengan sebuah kompas di tangannya, dia terus mengejar Qingchen dari belakang. Kompas ini dapat mendeteksi fluktuasi ruang sekitar dan melacak musuh. Di depan, Qingchen merasakan ada orang yang mengejarnya. Sial, wanita ini terus mengejarku. Qingchen sudah menghilangkan jejaknya, namun wanita ini terus bisa dapat melacaknya. Sepertinya pihak lain memiliki sebuah harta yang dapat melacakku. Tidak bisa untuk terus seperti ini. Qingchen mengerutkan kening dan berpikir sebuah cara. Bagaimanapun kecepatan seorang ahli martial shop tahap akhir seperti Tianpei ini sangat cepat. Jika terus begini lama-lama dia akan terkejar. Pei, apakah kamu sudah menangkapnya? Tiba-tiba suara Hongyan terdengar di benak Tianpei. Kembali kepada Tuan Hongyan. Belum. Apa? Mengapa sangat lama? Terus kejar orang itu, jangan biarkan dia lolos. Aku juga telah mengirim murid-murid lainnya untuk mengejar orang itu, kata Hongyan. Dengan bola linglong itu mereka bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Di langit, Qingchen sesaat berhenti dan mengeluarkan cakram giok, lalu mengaktifkannya. Di bawah cakram giok, semua pemandangan di sekitarnya terlihat jelas. Lalu Qingchen melihat selain di belakangnya ada juga murid istana berkabut yang melacaknya dari sisi kanan dan sisi kiri. Mereka benar-benar ingin mengepung Qingchen dari segala arah. Hanya bisa melakukan jurus itu, kata Qingchen. Kemudian Qingchen membentuk sebuah segel tangan, dan seketika sosok Qingchen berubah menjadi dua orang. Yang satu adalah kloningnya. Kemudian Qingchen melesat ke dua arah yang berlawanan. Beberapa saat kemudian Tianpei sampai di sana. Hah? Mengapa ada dua jejak fluktuasi ruang di sini? Tianpei melihat kompas di tangannya dan benar-benar ada dua jejak. Hanya ada satu orang. Mengapa berubah menjadi dua? Sepertinya salah satu adalah palsu, kata Tianpei. Kemudian dia memilih salah satu jejak dan melacaknya. Namun setelah beberapa lama jejak itu menghilang. Akhirnya Tianpei kehilangan jejak Qingchen. Murid-murid istana berkabut lainnya juga dibingungkan dan mereka semua pun kehilangan jejak Qingchen. Orang macam apa yang kita lacak? Ini baru pertama kali ada orang yang bisa lolos dari pelacakan kita. Kemudian Tianpei melaporkan hal ini kepada Hongyan dengan transmisi suara jarak jauh. Setelah mendengar laporan ini, Hongyan sangat marah. Apa? Orang itu lolos? Apakah kalian bodoh? Mengapa dia bisa melarikan diri? Kata Hongyan, dia tidak menyangka beberapa orang istana berkabutnya telah ia kirim, namun tidak bisa menemukan satu orang. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri, kata Hongyan. Dia kemudian memuntahkan segenggam darah kepada bola linglong. Seketika bola linglong memancarkan cahaya putih, jurus pencarian langit dan bumi. Seketika kekuatan tak terlihat menyebar dari bola linglong dan menyapu ribuan mil jauhnya. Kekuatan ini terus menyebar dengan cepat dan menemukan posisi Tianpei juga lainnya. Dan itu terus menyebar. Kemanapun kekuatan ini pergi, semua pemandangannya terlihat jelas di benak Hongyan. Di sisi lain, persepsi Qingchen merasakan sesuatu yang aneh. Skeleton cabang juga merasakan hal yang sama. Qingchen merasa seperti akan ditatap oleh sesuatu. Pada akhirnya, Qingchen mengeluarkan cakram giok, mendesak esensinya ke dalam cakram giok. Dan seketika seluruh sosok Qingchen transparan sama sekali tidak terlihat dan bersembunyi.
Sebuah kekuatan menyapu Qingchen. Namun karena Qingchen sudah bersiap sebelumnya, dia pun tidak terdeteksi oleh kekuatan itu dan akhirnya lolos. Qingchen menghela napas lega. Itu jurus pencarian langit dan bumi. Sepertinya itu adalah teknik dari bola linglong 7 lubang yang tadi, kata Qingchen. Untungnya Qingchen sangat waspada dan berhati-hati, jika tidak mungkin dia telah ditemukan. Di sisi lain, setelah mencapai jarak yang sangat jauh dan mencapai batas kekuatannya, namun Hongyan benar-benar tidak menemukan orang itu. Dia tiba-tiba menyemburkan darah dan sangat lemah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dalam waktu sesingkat itu, mengapa tidak ada jejak orang itu? Bahkan saya telah mencari sampai puluhan ribu li. Mungkinkah pihak lain memiliki harta yang bisa menghindari pencarian bola linglong? Kata Hongyan. Dia mengerutkan kening dan tidak mengerti. Di saat itu, Tianpei dan lainnya juga telah kembali dan sampai di sana dengan wajah yang jelek. Ku Hongyan, bagaimana dengan orang itu? Apakah sudah ditangkap? Kata orang berbaju hitam. Tidak, orang ini memiliki harta karun yang mampu menghalangi pencarian bola linglong, kata Hongyan. Sampah adalah sampah, tidak mampu menangkap, ya tidak mampu menangkap. Mengapa harus banyak alasan? Kata orang berbaju hitam. Dia mencibir. Mendengar ini, Hongyan, Tianpei dan murid istana berkabut lainnya sangat marah. Namun karena pemimpin mereka memerintahkan untuk bekerja sama dengan orang berbaju hitam ini, mereka menahan amarahnya. Ya, memang kami sampah, tapi jika kamu tidak kalah dalam pertarungan jiwa, orang itu tidak akan bisa lari. Apakah kamu juga sampah? Kata Hongyan. Mendengar ini, orang berbaju hitam mendengus marah dan tidak bisa berkata apapun lagi. Pei, kamu dan kalian memiliki kompas luar angkasa. Mengapa orang itu bisa lolos dari pengejaranmu? Kata Hongyan. Kembali kepada Tuan Hongyan. Orang itu memiliki teknik cloning avatar luar angkasa yang membingungkan pengejaran kami, kata Tianpei. Apakah itu teknik pemisah bayangan poid? Namun yang bisa menguasai teknik itu sangat jarang. Hanya orang dari Kekaisaran Xuanyuan yang bisa menampilkannya, kata Hongyan. Apa? Mungkinkah berarti orang itu adalah orang dari Kekaisaran Xuanyuan? Kata Tianpei. Ya, itu mungkin. Karena teknik pemisah bayangan poid adalah teknik andalan Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu. Dirumorkan bahwa teknik itu diajarkan oleh teman baiknya, Qingchen. Jika orang itu menggunakan teknik pemisah bayangan poid, tidak heran dia bisa menghindari pengejaran kompas kita, kata Hongyan. Pada akhirnya mereka semua dan orang-orang berbaju hitam kembali melanjutkan untuk memecahkan larangan. Sesaat orang berbaju hitam mengatakan bahwa yang ada di dalam larangan adalah sesuatu yang dapat membuat terobosan ke ranah Martial Emperor. Mendengar ini, Hongyan dan lainnya semakin bersemangat untuk memecahkan pembatas larangan. Pada saat ini, beberapa puluh meter dari tempat Hongyan dan yang lainnya, terlihat sesosok berdiri di langit. Itu adalah Qingchen. Setelah melarikan diri, dia kembali lagi. Dengan menggunakan cakram giok, dia dapat melihat yang terjadi di tempat orang-orang istana berkabut. Qingchen ingin mengetahui tentang apa yang sedang orang-orang istana berkabut lakukan. Apapun yang orang-orang istana berkabut lakukan, Qingchen sangat ingin ikut campur. Sebelumnya, Qingchen menggunakan teknik pemisah bayangan poid. Itu agar orang-orang istana berkabut menyangka bahwa Qingchen adalah orang dari Kekaisaran Xuanyuan. Tentu saja dengan ini, Qingchen juga mengambil resiko. Karena di dunia ini, selain Qingchen hanya Peng Xiaoyu yang bisa menggunakan teknik pemisah bayangan poid ini. Karena di kehidupan sebelumnya, Qingchen telah mengajarkan teknik ini kepada Peng Xiaoyu. Selama orang-orang istana berkabut itu mengatakan kepada Song Guanxiner, pasti dia akan curiga. Akan tetapi saat ini Qingchen tidak berpikir terlalu banyak. Dia hanya ingin menggagalkan rencana orang-orang istana berkabut itu. Di saat Qingchen akan pergi untuk menggagalkan mereka, tiba-tiba sebuah suara menghentikan Qingchen. Anak muda, diamlah. Jangan gagalkan mereka untuk membuka larangan. Jika tidak, kaisar ini akan menghentikanmu. Mendengar ini, Qingchen sangat terkejut. Ada seseorang yang mendekatinya, tapi Qingchen sama sekali tidak menyadarinya. Apa maksudnya ini?
Kata Kincen. Dia panik, matanya langsung menatap dingin ke arah kekosongan suara itu berasal. Anak muda, apakah kamu bahkan tidak mengenal kaisar? Di langit, sesosok kucing hitam besar muncul dengan ekspresi menghina. Kamu, ternyata kucing hitam gemuk. Mengagetkanku saja. Sebelumnya, Kincen sudah sangat panik dan tegang. Kaisar ini adalah Kaisar 9 langit dan 9 bumi. Anak muda, beraninya kamu memanggilku kucing gemuk. Kaisar ini marah kepadamu. Kata kucing hitam. Hap, apakah kamu tidak senang? Sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu ingin mencoba bertukar pukulan denganku lagi? Kata Kincen. Kaisar ini sangat ingin mencobanya. Ikuti Kaisar. Kata kucing hitam. Dia langsung masuk ke dalam sebuah kekosongan dan menghilang. Oke, ayo. Siapa yang takut padamu? Kincen mengikuti kucing hitam itu. Beberapa saat kemudian mereka berdua telah sampai di sebuah gunung. Di gunung ini kucing hitam dan Kincen langsung bertarung. Kucing hitam bergerak di dalam kekosongan dan mencakar dari segala arah, membuat Kincen tergores cakarnya. Kincen sedikit terkejut karena kekuatan kucing hitam ini sekarang lebih menakutkan daripada saat di alam rahasia iblis surgawi waktu itu. Pertahanan tubuh Kincen sangat kuat, tapi cakar kucing hitam ini mampu melukai kulitnya. Kemudian Kincen mendesak Bloodline Guntur. Di saat yang sama juga mengeluarkan pedang karat dan menebas kucing hitam itu. Guntur kecil dan pedang patah ini lagi. Kaisar tidak takut. Kata kucing hitam. Namun dia tiba-tiba terkejut karena tebasan pedang patah ini sangat menakutkan dan mampu memotong bulu hitamnya. Apakah kamu ingin menjadi kucing panggang? Di telapak tangan Kincen muncul api teratai hijau, bersiap untuk membakar kucing hitam. Berhenti, berhenti. Kaisar ini hanya bercanda denganmu. Singkirkan apimu itu, maka Kaisar akan memberitahumu sebuah rahasia. Kata kucing hitam. Dia tidak menyangka kekuatan Kincen sangat meningkat. Hanya dalam waktu sekitar 2 tahun, perkembangan anak ini sangat cepat. Katakan, rahasia apa? Singkirkan dulu apimu. Kemudian Kincen menyimpan kembali api teratai hijau. Bagaimanapun Kincen tahu kucing hitam ini tidak mengerahkan semua kekuatannya. Setelah Kincen menyimpan api teratai hijau, kucing hitam menghela napas lega, kemudian duduk dengan santai dan berkata, Apakah sebelumnya kamu melihat iblis itu sedang berusaha memecahkan larangan? Apa? Maksudmu, orang-orang misterius berbaju hitam itu adalah ras iblis? Kata Kincen. Dia terkejut. Ya, mereka adalah ras iblis, tapi mereka bukan ras iblis murni, karena mereka telah dicampur dengan ras manusia. Karena itu wajar kamu tidak bisa mengetahuinya. Kata kucing hitam. Apa? Bisakah ras manusia dan ras iblis dicampur? Kincen mengerutkan kening. Skeleton cabang juga muncul dan mengatakan, Ya, itu memang bisa. Seperti murid sekte setan darah saya, Molly. Dia juga campuran ras iblis dan ras manusia. Bloodline-nya adalah bloodline iblis. Kata skeleton cabang. Hehe, lihat usulan Kaisar waktu itu agar kamu mengikuti anak ini tidak salah kan? Hanya beberapa waktu kamu telah sampai di tahap menengah Jenderal Iblis. Kata kucing hitam. Ya, saya banyak berterima kasih atas usulan Kaisar kucing hitam waktu itu. Kata skeleton cabang. Dia memberi hormat kepada kucing hitam. Walaupun skeleton cabang tidak tahu identitas kucing hitam, tapi dia memiliki perasaan bahwa identitas kucing hitam ini sangat menakutkan, yang membuat skeleton cabang menghormatinya. Kemudian kucing hitam mengatakan bahwa setelah larangan dipecahkan, akan ada sebuah reruntuhan kuno. Dan di reruntuhan kuno ini akan ada sesuatu yang bisa membuat seorang ahli martial sovereign untuk memasuki ranah martial emperor. Setelah dipecahkan, orang-orang itu akan memanggil semua ahli yang memasuki alam Yukuno untuk membantu mereka. Kata kucing hitam. Dia tidak ingin Kincen menggagalkan orang-orang itu untuk memecahkan larangan. Makanya dia mengatakan ini. Setelah mengatakan ini, kucing hitam memasuki kehampaan dan menghilang dari sana. Mendengar bahwa akan ada sesuatu yang membuat seseorang menerobos ranah martial emperor, Kincen cukup terkejut.
Pasalnya, bahkan di kehidupan sebelumnya, Kincen hanya mentok di ranah martial superior tahap akhir puncak karena ada masalah di meridiannya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata skeleton cabang. Karena menurut kucing hitam, setelah larangan dibuka, orang-orang istana berkabut itu akan memberitahu semua kelompok kekuatan yang memasuki alam Yukuno. Jadi sekarang kita harus secepatnya kembali bergabung dengan kelompok tim Papiliun Pil, kata Kincen. Sesaat Kincen memikirkan sebuah cara untuk masuk kembali ke tim Papiliun Pil. Setelah mendapat sebuah ide, Kincen kemudian mendesak Cakram Giok dan mencari titik lokasi keberadaan orang-orang dari Papiliun Pil. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.